Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dicurahkan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa COVID-19 ini dan selalu diberi semangat untuk tetap belajar walau dengan cara daring ya. Oke. Ibu akan melanjutkan materi lanjutan minggu lalu, yaitu ini ada materi yang kedua, yaitu mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, gitu. Jadi, Nak, berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Nah, persatuan ini juga dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi kesatuan ini merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, persatuan dan kesatuan ini juga mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia ini adalah sebagai faktor kunci. Nah, faktor kuncinya itu yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Nah, hal itu juga sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu jadinya. Nah, persatuan Indonesia juga ada tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Yang paling menonjol ialah yang pertama adalah perasaan senasib. Perasaan senasib ini sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi perasaan senasib ini dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Jadi dalam kurun sejarah, itu bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Nah, kondisinya ini mendorong perasaan senasib bangsa Indonesia. Gitu. Yang kedua, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional ini adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional. Jadi bukan hanya kepentingan daerahnya saja. Jadi kebangkitan nasional ini itu seluruh kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah atau kelompok-kelompoknya gitu. Nah, yang ketiga ini adalah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Tentu kalian sudah hafal kan Sumpah Pemuda? Oke, tentunya sudah hafal. Yang keempat, Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan ini itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesianya. Gitu. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat itu. Jadi berbagai peristiwa pengkhianatan itu yang berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dapat diatasi khususnya oleh para pemuda. Nah, jadi para pemuda ini dengan semangat, mereka tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat itu. Gitu. Nah, di sisi lain, itu kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora RI itu ada 10 masalah pada generasi muda atau pemuda. Nah, yang pertama ini masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Yang kedua itu adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran makin membudaya tuh. Jadi makin maraknya ketidakjujuran. Yang ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Yang keempat, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. Yang kelima itu adalah penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. Jadi, bahasa Indonesianya sudah tidak baku lagi. Yang keenam, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. Yang ketujuh, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Nah, ini yang lebih biasanya kalian lebih benar-benar kecenderungan ini. Misalkan yang suka dengan Korea. Jadi bahasanya itu udah ke Korea-Koreaan. Cara makannya juga udah ikut ke Korea-Koreaan. Seperti itu. Jadi sudah terlalu mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Cara berpakaian udah mulai buka-bukaan, yang tadinya tangannya harusnya tertutup jadi pendek sampai yang ke-8 itu melemahnya idealisme, patriotisme serta mengendapnya semangat kebangsaan. Yang 9 itu meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. Dan yang ke-10 itu makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Nah, jadi lemahnya juang dan muncul semangat bangsa. Berbagai masalah karakter tersebut itu pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Contohnya itu perilaku menyimpang di kalangan pemuda jelas merusak masa depan pemuda itu sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Kalian pada saat ini berusia 13 sampai 14 tahun pada tahun 2045 itu berusia 41 atau 42 tahun. Nah, maka kalianlah yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas itu. Nah, jadi tentunya keberhasilan tersebut tidak dapat tiba-tiba, melainkan melalui kerja keras dan cerdas yang dilakukan mulai sekarang ini. Nah, jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada contoh sikap positifnya
yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama nilai religius. Nah, nilai religius ini contohnya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu contohnya. Nah, contoh yang kedua itu hormat dan menghormati. Nah, jadi dia bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbinanya kerukunan hidup. Yang ketiga itu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, yang kedua ini adalah nilai kemanusiaan. Jadi, mengaku persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Terus kita juga harus saling mencintai sesama manusia. Terus mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Terus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kita juga harus sebagai bangsa Indonesia ini harus memiliki rasa sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Jadi harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu nilai kemanusiaan. Yang ketiga ini nilai produktivitas. Nah, nilai produktivitas ini contohnya itu sebagai perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Terus juga sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Terus terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu contoh dari nilai produktivitas. Yang keempat, nilai keseimbangan. Ini adalah contohnya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, itu terus saling toleransi, tolong menolong, rukun, damai, menghormati, terus perbedaan agama dan kepercayaan, terus dia juga persahabatan, dan yang lebih penting itu membela dan melindungi yang lemah. Terus ada juga dia juga keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Itu contoh nilai keseimbangan. Selanjutnya nilai demokrasi. Nah, kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara ini memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, pilar utamanya dalam membangun persatuan dan kesatuan Indonesia ini adalah yang pertama itu cinta tanah air, terus jiwa patriot bangsa, terus tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terus pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman, dan tumbuhnya kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai kesamaan derajat. Nah, setiap warga negara ini memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat juga menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan, dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Jadi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak itu harus mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta aman dari ancaman ketakutan. Tuh. Selanjutnya nilai ketaatan hukum. Jadi setiap warga negara tanpa pandang bulu itu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitu juga terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.
Jadi agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis agar adanya persamaan di depan hukum. Jadi supaya dapat terwujud. Nah, yang kedua ini adalah kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Tentu bangga, kan? Terus bagaimana perilaku kalian untuk menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Jika kita bangga menjadi bangsa Indonesia, jadi alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia itu karena apa gitu kan? Jadi karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Nah, jadi oleh karenanya kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, modal untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu agar tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Jadi persatuan sebagai bangsa itu tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bangga itu bisa juga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia itu terwujudnya dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia. Jadi merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Nah, ini juga sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini mempunyai berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia itu antara lain yang pertama itu jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Terus keunggulan lainnya itu semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda ini mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Terus memiliki keanekaragaman. Jadi keanekaragamannya itu berbagai aspek. Misalkan nih sosial budayanya itu seperti adat istiadat, terus bahasa, agama, kesenian. Terus keunggulan lainnya yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. Terus memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini orangnya ramah-ramah dan memiliki tata krama yang baik. Terus selanjutnya yaitu letak wilayah Indonesia ini amat strategis yaitu di antara dua benua. Nah, benua apa saja? Benua Asia dan Australia. Dan di antara dua samudra, apa saja? Hindia dan Pasifik. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia, sehingga Indonesia ini menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Contoh keunggulan lainnya yaitu keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Nah, mulai dari flora, fauna, ini membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya juga wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Jadi ini juga bisa menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Nah, jadi selain hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, itu Indonesia memiliki keunggulan yang seharusnya menjadi kebanggaan juga, yaitu Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan
yang bersifat internasional. Terus kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia. Ini PT ini juga telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya diakui dunia. Terus PT Pindad ini juga salah satu perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi dan mengekspor berbagai produksinya ke seluruh dunia. Jadi Indonesia juga mempunyai atlet-atlet kelas dunia itu. Jadi dalam dunia olahraganya. Terus keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia ini membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kebanggaan terhadap bangsa Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam pembangunan di masa datang. Jadi kita juga jangan silau gitu terhadap sesuatu yang datang dari asing. Jadi tidak mengagungkan bangsa lain dan juga tidak pernah menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Jadi itu nggak boleh. Terus menganggap jelek bangsa sendiri merupakan suatu kebiasaan buruk yang jelas-jelas akan menghambat kemajuan kita sebagai bangsa. Terus tidak ada negara yang sempurna. Semua bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, Ibu minta mari kita pupuk kekuatan dan keunggulan bangsa Indonesia agar kita makin bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mencintai negara Indonesia dan produk-produknya. Semua yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Jadi sebagai pelajar itu memajukan bangsa Indonesia itu dimulai dari belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan ini sangat luar biasa. Prestasi tersebut juga bukan hanya akan menjadi kebangsaan pribadi, tetapi menjadi kebangsaan bagi bangsa dan negara. Nah, mengenai prestasi pelajar Indonesia ini, Kemendikbud juga pernah mendata beberapa di antaranya nih. Hanya Ibu sebutkan beberapanya. Yang pertama ini kontingen Indonesia tampil sebagai juara umum ASEAN Primary School Sport Olympiad atau yang disingkat dengan APSSO2 pada tahun 2008. Nah, jadi ini meraih total perolehan medali sebanyak 32 medali dengan rincian adalah 12 medali emas, 9 perak, dan 11 perunggu dari 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah, hebat bukan? Nah, ini yang kedua ini Indonesia menjadi juara umum International Conference of Young Scientists atau yang disingkat sebagai ICYS ke-16. Ini berlangsung di Spizina, Polandia itu pada tanggal 24 sampai 28 April 2019. Nah, terus Indonesia juga punya tim Olimpiade Komputer Indonesia atau yang disingkat sebagai TOKI. Ini pada tahun 2019 ini terdiri dari Angelina Feni Johanna. Nah, ini dari SMA 1 BPK Penabur Jakarta. Terus ada juga Reynardo Surya Praditya, ini dari SMA Kanisius Jakarta. Terus ada Risan, SMA 1 Tangerang. Kristanto Handojo, ini SMA Kanisius Jakarta. Nah, mereka ini berhasil memenangkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu dari ajang International Olympiad in Informatics atau yang disingkat dengan IOI ini pada tahun 2009 di Plovdiv, Bulgaria, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi pelajar Indonesia. Tuh, jadi masih banyak, bukan hanya 1, 2, 3, 4 tadi, tetapi juga masih banyak lagi. Nah, jadi pada saat ini torehan prestasi anak Indonesia di berbagai bidang lebih banyak lagi dan sangat membanggakan. Jadi Ibu minta kalian pelajari lebih jauh berbagai prestasi yang diraih oleh anak Indonesia dalam berbagai bidang.
Terus pelajari juga bagaimana prestasi itu diraih dan bagaimana cara kalian menciptakan prestasi yang dapat dibanggakan keluarga, sekolah, dan masyarakat gitu. Ya. Jadi tugasnya untuk minggu ini adalah silahkan kalian pelajari lebih jauh berbagai prestasi yang diraih oleh anak Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, jadi kalian juga pelajari bagaimana prestasi itu diraihnya dan bagaimana cara kalian menciptakan prestasi yang dapat membanggakan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Gitu. Jadi itu tugasnya. Oke, jadi cukup sekian materi kita minggu ini. Untuk tugasnya silahkan ditulis di buku latihan dan dikumpulkan seperti biasa, yaitu dikirim ke WA pribadi guru mapelnya masing-masing atau guru mapel PKM-nya masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.